Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah, sahabat-sahabat dan teman setia, ya, seluruh karyawan dan juga board of director Bukopin Selipi, ya, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita dapat berjumpa meskipun tidak berdekatan secara fisik, tetapi insya Allah hati kita senantiasa terpaut, senantiasa bertemu karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tidak berkumpul di masjid, mungkin saudara-saudara, teman-teman menyaksikannya melalui layar handphone atau bahkan televisi, TV smart, menyaksikan dakwah Ramadan ini. Insya Allah mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan dan riayah Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah puasa dimanapun berada. Dan mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita, memberikan karunia yang besar kepada kita agar kita di paruh kedua bulan Ramadan ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah di 10 hari terakhir Ramadan ini kita semua mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar. Oh Pak Ustadz, kita tidak itikaf di masjid. Tidak masalah. Kita itikaf di rumah. Menghidupkan malam-malam ganjil. Terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu juga terhitung kita akan mendapatkan, ya, pahala itikaf. Dan kita akan mendapatkan Lailatul Qadar insya Allah dengan cara menghidupkan malamnya. Lailatul Qadar dimulai dari waktu maghrib sampai subuh. Di malam yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari perbanyak ibadah, insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Teman-teman, sahabat-sahabat semua, jamaah Majelis Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Ta'ala. Tema kita kali ini adalah mengungkap rahasia takdir, ya, dari kisah Nabi Musa dan Khidir. Ini sangat penting. Ini kaidah di mana Allah Subhanahu wa taala ceritakan kisah Musa dan Khidir khusus untuk membahas masalah takdir Allah dan untuk menyingkap rahasia takdir Allah agar kita siap dan agar kita memiliki kekuatan mental, ya, dalam menyikapi takdir Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang namanya musibah, kematian, dan juga bagaimana perlakuan orang kepada kita. Inilah inti daripada kisah Nabi Musa dan Khidir. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, maka menarik kita lihat kisah Nabi Musa dan Khidir ini. Ya. Kita sedang berada dalam kondisi pandemi global. Kita tidak tahu kapan dia bermula, kapan dia berakhir. Ya. Kemudian bagaimana cara kita menyikapinya? Ada musibah yang terjadi pada diri kita. Kalau tidak pada diri kita, mungkin keluarga kita. Kalau tidak pada keluarga kita, mungkin pada masyarakat kita. Dan bahkan negara yang tercinta NKRI ini juga senantiasa, ya, kita harus memiliki sikap yang baik dan tepat dalam menyikapi takdir Allah Subhanahu. Makanya dalam Islam ini kita mesti percaya kepada rukun iman yang 6. Satu di antaranya adalah iman kepada takdir Allah. Iman kepada qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betapa pentingnya iman kepada qada dan qadar ini sampai Allah berungkapkan dalam bentuk simbolisasi, ya. Pentingnya kita memahami sunnatullah dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa taala ini dalam bentuk kisah. Kisah yang paling luar biasa, banyak hikmahnya untuk kita memahami takdir adalah kisah Nabi Musa dan Khidir. Subhanallah. Pemirsa,
sahabat-sahabat setia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Musa? Nabi Musa ini adalah representasi daripada ilmu pengetahuan. Beliau dikenal sebagai orang yang sangat pandai. Dan disebut beliau itu sebagai orang a'lamu ahli zamani, orang yang paling cerdas, paling pandai. Banyak ilmunya, pengalamannya. Wa kallamallahu Musa taklima. Apalagi Allah menyatakan bahwa Musa itu adalah kalimullah. Satu-satunya manusia ya, dari kalangan nabi dan rasul yang menjadi teman bicaranya Allah Subhanahu wa taala. Allah bicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam tanpa hijab ya, mendengarkan suara langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bercakap-cakap dengan Allah di Tur Sina, subhanallah. Dan itu banyak sekali digambarkan Al-Quran. Nah, dengan pengalamannya yang luar biasa, menghadapi kepongahan Fir'aun, menghadap puluhan tahun beliau ya, dibesarkan di dalam istana Fir'aun sampai Allah angkat beliau menjadi rasul untuk menyelamatkan Bani Israel dari kezaliman dan dari kedurhakaan Fir'aun laknatullah alaih beserta konco-konconya, bala tentaranya. Pengalaman bagaimana memimpin Bani Israel yang tidak mudah. Pada awalnya mereka berharap ada Mesias, ya, penyelamat mereka dari perbudakan Fir'aun. Lalu Allah utus Nabi Musa menyelamatkan mereka. Setelah mereka diuji oleh Allah, ya, sebelum dan setelah diutusnya Musa kepada mereka ini, mereka malah mengatakan, "Udzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana." Oh, subhanallah. Kami telah disakiti sebelum kau datang dan setelah engkau datang. Tidak pandai bersyukur mereka ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah keluar dari negeri Mesir, bebas dari perbudakan Fir'aun, apa yang mereka lakukan? Mereka malah banyak sekali melanggar syariat aturan Nabi Musa alaihi salam. Sampai begitu beratnya ujian Nabi Musa, sehingga beliau memiliki ilmu pengetahuan yang luar biasa. Nah, beliau disuruh belajar lagi oleh Allah. Kepada siapa? Seorang hamba. Ya. Ya. Abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dalam surah Al-Kahfi. Ya. Belajarlah kamu kepada seorang hamba yang telah kami berikan, ya, dia rahmat dan ilmu ladunni, subhanallah, ilmu yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala, supaya Musa ini belajar banyak tentang apa? Tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, sahabatku ya, yang dirahmati Allah, jamaah Masjid Al-Ikhlas Bukopin Selipi. Nah, dari mana ya awal perjalanan dan atau bagaimana penggalan kisah dari Nabi Musa dan Khidir yang menjadi kunci bagi kita memahami takdir Allah setelah mereka bertemu. Ya, dua tokoh ini, Musa dan Khidir, berjumpa dengan izin Allah, dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Fawajada abdan min ibadina. Bertemulah mereka berdua setelah melalui proses. Prosesnya pun unik, bisa dibaca ya di dalam surah Al-Kahfi ya, mulai dari ayat 60 sampai ya ayat 64. Ini proses perjumpaannya. Setelah perjumpaan itu apa yang terjadi? Ya. Qala lahu Musa, ayat 66. Musa berkata kepada Khidir, "Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusda?" Maukah engkau mengajarkan kepadaku ya sebagian dari apa yang telah engkau diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala? Allahu akbar. Tawaduknya Nabi Musa alaihissalam. Apa jawab Khidir? Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau tidak akan sanggup ya bersamaku untuk sabar. Nah, berarti apa yang dipelajari? Kalau belajar ilmu biasa ya, ilmu alam, ilmu fisika, belajar ilmu mungkin tentang ayat-ayat alam semesta, ya mungkin Khidir tidak menggunakan kata-kata, kamu tidak akan sanggup bersabar kepadaku. Nah, disinilah ada satu kata kunci ketika Allah menjadikan Musa ini sebagai representasi ilmu manusia. Ya, maka Allah jadikan Khidir sebagai partner, sebagai guru bagi Nabi Musa
itu sebagai representasi simbol daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kunci memahami takdir itu ada pada apa? Kesabaran. Maka di sinilah Nabi Musa belajar kepada Khidir itu bukan di kelas, bukan di ruang ya, kotak persegi 4 ya. Tidak dengan proyektor, tidak dengan papan tulis, Saudara. Tapi dengan bagaimana? Langsung terjun ke lapangan, dibawa dalam arena kehidupan oleh Khidir alaihissalam ya. Ini tentang pelajaran tentang kesabaran. Bagaimana menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa tasbir ala ma lam tuhit bi khubra. Yang kedua, kata Khidir apa? Bagaimana kamu bersabar atas sesuatu yang kamu tidak tahu? Nah, di sini takdir memang tidak diketahui oleh manusia. Ya. Dia hanya diketahui oleh Allah. Baru setelah itu manusia bisa belajar dari takdir itu apa saja hikmah-hikmah ya, setelah takdir itu terjadi. Dia akan belajar hikmah. Makanya nanti di rangkaian ayat ini, itu baru dia tahu, oh kapal itu dilubangi, begini ceritanya, hikmahnya. Oh anak kecil itu dibunuh, ini hikmahnya. Oh ya, kenapa dia bangun tembok yang runtuh itu, begini hikmahnya. Dia baru tahu belakangan setelah takdir itu terjadi. Inilah malam tuhit bihi khubra. Saudaraku yang dirahmati. Yang ketiga, ya, apa kata Nabi Musa kepada Khidir? Satajiduni insyaallahu sabiran wala a'si laka amra. Ya, engkau akan dapati aku sabar dan aku tidak akan melanggar, tidak akan ya menyalahi perintahmu. Jadi harus ada kesabaran dalam menghadapi ujian takdir Allah dan tidak boleh ya membangkang, tidak boleh melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan syarat yang ketiga kata Nabi Khidir, ya, fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Jangan kau banyak tanya. Ya. Perhatikan saja sunnatullah itu. Perhatikan dengan baik apa musibah ini. Kenapa dia terjadi? Engkau akan mendapati hikmah yang luar biasa di balik musibah itu. Maka bagi setiap mukmin, ya, sahabat majelis jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, setiap mukmin itu kata Rasulullah, semua perkaranya itu baik. Maka itu menakjubkan. Kalau dia mendapatkan nikmat dari Allah, dia bersyukur kepada Allah. Kalau dia mendapatkan musibah, dia bersabar atas musibah itu. Subhanallah, semuanya jadi pahala. Tidak ada yang, ya, istilahnya nothing tulus. Tidak ada yang hilang dari diri seorang mukmin. Semuanya menjadi sumber kebaikan. Termasuk musibah adalah nutrisi bagi iman kita. Menyehatkan iman kita. Menguatkan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, memberikan nutrisi kepada jiwa kita untuk senantiasa bersabar, untuk senantiasa percaya kepada pengaturan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang terjadi pada diri kita dan di alam raya yang sangat luas ini. Teman-teman, sahabat Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, maka lalu apa peristiwa yang pertama? Ya, adalah melubangi kapal. Nah, di sini apa simbolnya, maknanya? Itu adalah melubangi kapal kehidupan. Fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha qala akhraqtaha laqad ji'ta syai'an imra. Subhanallah, ya. Kenapa engkau lubangi kapal ini? Baru duduk sudah dilubangi kapal oleh Khidir alaihi salam. Padahal kapal itu, ya, bisa dinaiki dengan percuma atau dengan gratis, ya, tidak bayar, dan ini milik orang miskin, milik nelayan yang miskin, saudara. Tapi kemudian dilubangi, subhanallah. Nah, inilah simbol apa? Ada simbol di situ seolah-olah Allah ini ingin melubangi kapal kehidupan kita, dan Allah tidak memberi tahu kenapa dia harus kehidupan kita ini mengalami turbulensi, mengalami bencana, mengalami musibah yang tidak kita prediksi. Ya, seperti pandemi global saat ini. Tidak pernah kita memprediksi, tidak pernah kita mengharapkan, apalagi mengundang. Tiba-tiba dia mengguncang kita. Bukan hanya krisis kesehatan, tapi juga krisis sosial dan ekonomi yang menjadi dampak daripada COVID-19 ini. Subhanallah. Allah ingin kita ini apa? Tanggap. Kita harus memiliki kesiapan mental. Jika tiba-tiba kehidupan kita ini mengalami apa? Turbulensi. Yang disimbolkan dalam kisah Khidir ini apa? Melubangi kapal.
Ya, kapal itu adalah ibarat bagi kehidupan kita. Ya, subhanallah. Ya, maka kita harus siap-siap kapanpun, dimanapun, dalam kondisi bagaimanapun kita harus siap-siap untuk menerima ujian takdir Allah Subhanahu wa taala dan menyikapinya dengan bijak dan tepat. Maka kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah. Nah, jangan seperti ini dicontohkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa itu ya langsung protes. Kenapa engkau lubangi kapal? Ya. Karena melubangi kapal itu suatu perbuatan yang tidak baik. Ini ya. Ini seolah-olah menggambarkan sikap kita ini manusia, hamba Allah. Ketika terjadi musibah, kita selalu mengatakan, kenapa ya ada musibah? Ya. Kita ingin hidup nyaman, ingin nikmat. Kadang-kadang kita menyalahkan Allah, kadang-kadang kita menyalahkan sesama manusia, sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini adalah ujian bagi kehidupan kita. Ya, mengatakan ini takdir buruk. Ya, seperti dalam surah apa? Luar biasa, surah Al-Balad, ya. Fa ammal insanu idza mabtalahu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Kalau diberi nikmat, dia mengatakan Allah telah memuliakan kita. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalau Allah sedang menguji kita, menyempitkan rezeki kita, rezeki kita jadi seret, ini akibat Covid. Ya, ada yang di PHK, ada yang dipotong gajinya, subhanallah. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang toko-tokonya tutup karena orang tidak bisa berkegiatan, ada pembatasan sosial berskala besar, subhanallah. Maka yang terjadi apa? Mulailah krisis ekonomi. Dan lalu kita kemudian apa? Menyalahkan takdir. Jangan begitu, saudaraku. Ya, kita harus bersabar. Maka inilah ujian bagi kita sebagai manusia ketika kapal kehidupan kita ini dilubangi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka itu ya, teman-teman yang dirahmati Allah, disinilah logika iman kita harus berbicara. Kadang-kadang kita harus berada di dalam pilihan yang sulit. Pilihan yang sulit. Ya. Dan ini menyadarkan kita betapa kekuatan manusia tidak ada apa-apanya di hadapan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang disimbolkan apa kekuatan Allah? Dengan makhluk yang super kecil. Ya, COVID-19, makhluk kecil. Ya, virus corona ini diameternya Masya Allah. Itu hitungannya sudah cuma 120 sampai 160 ya, mili, ya, tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Allahu Akbar. Tapi dia sanggup mengguncang dunia, melubangi kapal kehidupan kita. Maka kita harus siap dengan semua konsekuensinya. Ya, subhanallah. Maka itu ini takdir yang pertama, melubangi kapal kehidupan. Yang kedua adalah takdir kematian. Ya, ini digambarkan di dalam kisah Musa dan Khidir. Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Ya, subhanallah. Ya, ketika Khidir berjumpa ya, seorang anak laki-laki, tiba-tiba dia membunuhnya. Ya, siapa yang tidak kaget? Akal sehat manusia yang normal tentu mengatakan ini perbuatan tidak terpuji, perbuatan tercela. Nah, begitulah. Ini simbol. Sebenarnya bukan Khidir yang membunuh atau yang mematikan anak ini, tetapi itu adalah perintah Allah. Jadi sekali lagi kita memahami kisah Khidir ini harus dengan kacamata perspektif yang adil, yang proporsional. Ya. Kalau kita melihatnya itu secara kasat mata, oh Khidir kok berbuat seperti itu? Bukan. Khidir itu menjalankan instruksi Allah, perintah Allah. Dia adalah representasi takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dibaca oleh manusia itu adalah sesuatu yang buruk. Ya, ini ibaratnya ketika ada kematian menimpa saudara kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kenal. Tanpa sebab, sering orang meninggal dunia tanpa sebab yang diketahui secara kasat mata, tiba-tiba meninggal. Lalu banyak orang mengatakan tidak terima, tidak rela. Kenapa kematian datang begitu cepat? Kenapa tidak ada persiapan? Kenapa tidak ada perpisahan dengan orang-orang tercinta? Subhanallah. Maka itu, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini harus jadi pelajaran
Ya, betapa kematian itu bisa datang kapan saja. Jangan risau dengan kematian. Sebab kematian itu pasti. Sudah menjadi hukum Allah Subhanahu. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ya. Itu pasti. Fa innahu mulaqikum innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Surah Al-Jumu'ah ayat 8. Surat An-Nisa ayat 78. Surat Ali Imran 185, Al-Anbiya ayat 35, Al-Ankabut 57 menyebutkan kematian suatu yang pasti. Jadi gak usah risau. Yang perlu kita risaukan adalah apa? Bagaimana cara kita mati? Bagaimana ya kondisi kita ketika kita menghadap Allah? Apakah kita sudah bersiap-siap ya dengan amal soleh? Punya bekal untuk mati atau tidak? Ini yang harus kita risaukan. Jangan risaukan kematian. Karena kematian bisa datang kapan saja, tiba-tiba. Seperti halnya COVID-19. Ada yang tadinya sehat-sehat, tiba-tiba meninggal dunia. Ya, diserang penyakit ini dan itu, subhanallah. Inilah Allah ajarkan kepada kita. Nah, tapi akan selalu ada hikmah di balik itu semua. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, setelah itu semua tersingkap. Oh, hikmahnya begini, luar biasa. Meskipun mengambil waktu yang cukup lama, baru kita paham ada hikmah di balik musibah itu, yang namanya kematian, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah peristiwa ketika Khidir ini membangun tembok yang roboh. Fantalaqa idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abaw ay yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu ay yanqadha fa'aqamah qala law syi'ta lattakhadta 'alayhi ajra. Ketika Musa dan Khidir berangkat sampai berjumpa atau mereka temui ya penduduk negeri, penduduk kampung yang mana mereka ingin bermalam di sana dan meminta makanan kepada penduduk itu, lalu mereka tolak, ya, ditolak oleh penduduk tersebut. Mereka tidak mau untuk melayani atau memberikan tempat istirahat, ya. Ataupun memberikan sekedar makanan ala kadarnya bagi mereka ini yang musafir. Betapa pelitnya penduduk kampung ini. Mungkin kalau kita melihat, oh ini jahat sekali mereka ini perilakunya. Lalu kemudian bagaimana? Musa dan Khidir akhirnya keluar dari kampung itu, tapi sebelum dia melewati batas kampung ini, ya, mereka mendapati ada fawajada jidaran yuridu ayyang qadhaf aqama, ada tembok yang hampir roboh. Lalu kemudian dibangun lagi, ditegakkan lagi oleh Khidir alaihi salam, subhanallah. Qala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra. Ya. Musa kali ini sudah tidak lagi bicara protes seperti dua peristiwa sebelumnya. Ini adalah perbuatan buruk, ya, ini adalah perbuatan yang tidak baik, subhanallah. Tapi beliau hanya memberikan isyarat saja. Kenapa? Engkau tidak mengambil upah dari upaya engkau untuk membangun kembali tembok yang runtuh ini. Di situ ada logika untung rugi. Ya, membalas kebaikan dengan kebaikan, ya, atau membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, ini diperlakukan tidak baik, diperlakukan jahat. Tidak diberi makan, tidak beri tumpangan tidur. Lalu kemudian kita berbuat baik kepada mereka yang telah berperilaku seperti itu kepada kita. Ini kalau menurut logika materialisme, logika pragmatisme, ini tidak masuk akal. Kenapa kita berikan balas kebaikan kepada orang yang telah berbuat jahat kepada kita? Subhanallah. Inilah takdir Allah ingin mengatakan kepada kita, jangan kau pakai untung rugi. Ya, logika ini harus kau buang jauh-jauh. Menghadapi takdir Allah, kita harus menggunakan logika kebaikan. Apalagi di tengah pandemi. Ya, jangan kita memanfaatkan situasi. Ya, sedang ada musibah, kita naikkan harga-harga kebutuhan pokok. Masker harganya jadi mahal, melambung, bahkan tidak ada di toko ataupun di apotek. Subhanallah. Ini tindakan egois. Ada juga yang berbuat tidak baik ketika di masa musibah ini apa? Menyebarkan hoax. Nauzubillah min zalik. Sehingga membuat orang takut, membuat orang merasa terteror, ini dan sebagainya. Ini tidak baik. Maka jadikanlah
saat-saat kita berada di dalam musibah, ya, untuk senantiasa menebarkan kebaikan. Nah, disinilah pentingnya kita berbagi di bulan Ramadan. Ya, jangan berpikir kita ingin selamat diri kita saja, tapi pikirkan juga orang lain. Pikirkan bagaimana kebaikan ini akan terus menyala, akan terus hidup di tengah-tengah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebab tidak semua orang mengalami ketidakberuntungan. Ada yang mendapatkan keberuntungan, ada yang bisnisnya tetap lancar, ada yang tidak berpengaruh terhadap, ya, gajinya ataupun hubungan kerjanya dengan perusahaan. Tidak ada pengaruhnya sama sekali. Bahkan dia mendapatkan keringanan, tidak harus jalan, transportasi, tidak harus makan siang dan lain sebagainya di kantor. Subhanallah, inilah ujian bagi kita untuk menyikapi takdir dengan bijak, dan Allah menyingkap. Ini semua ada rahasianya, ada hikmah-hikmahnya. Ya, kapal yang dilubangi itu adalah milik orang miskin, yang kalau itu nanti kapal ini dalam keadaan sempurna, dia akan disita oleh raja yang zalim. Maka kita harus punya langkah preventif untuk menyelamatkan, ya, aset kita. Sebab kita tidak tahu, ya, terjadi musibah, terjadi turbulensi yang tidak kita duga-duga. Lalu anak, kenapa dibunuh? Ternyata hikmahnya, orang tuanya adalah orang tua yang beriman, orang tua yang soleh. Anak ini akan menjadi orang kafir, ya, yang durjana, durhaka kepada Allah, dan akan memaksa orang tuanya untuk kafir dan bermaksiat kepada Allah. Maka Allah matikan anak ini. Dengan cara apa? Dengan dengan wasilah Nabi Khidir alaihi salam. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi bukan kematian secara sengaja, tetapi memang itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan tembok itu adalah logika kebaikan harus menang di atas logika untung rugi ketika kita berada di tengah-tengah musibah. Jangan sampai kita berbuat curang, berbuat lacur, apalagi mengkorupsi, ya, dana-dana bantuan bagi orang yang terdampak bencana. Inilah hikmah dari kisah Musa dan Khidir dalam menyikapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.